Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniswara Alif, NIM 203111469. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan review materi dari pertemuan 8 sampai pertemuan 12 manajemen keuangan strategik. Pada pertemuan 8 kita kita belajar tentang capital structure. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana capital structure ini atau struktur modal bekerja dalam suatu perusahaan. Capital structure yang saya mengerti berisi debt dan equity yang dianalogikan di Google Classroom itu sebagai pesawat yang dibagi menjadi dua bagian, terus dipecah lagi menjadi 4. Nah, dua bagian ini, yang pertama itu debt, yang satu lagi equity. Nah, di debt ini pertama ada isi loan atau pinjaman dan juga bonds atau obligasi. Terus yang bagian setelah itu ada equity. Equity itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada preferred stock atau saham-saham yang sudah dipilih, dan yang satu lagi itu common stock atau saham-saham yang biasa aja. Kemudian perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang atau debt ini untuk membiayai aset atau membiayai operasi perusahaan itu memiliki rasio leverage yang lebih tinggi dan struktur modal yang bisa dibilang lebih agresif. Sedangkan perusahaan yang membiayai aset dan operasi perusahaannya menggunakan equity atau ekuitas ini memiliki rasio leverage yang lebih rendah dan struktur modalnya bisa dibilang lebih konservatif. Kemudian dalam hal financing, yang pertama ada selling equity atau menjual sebagian kepemilikan dengan cara menjual saham dan menurunkan proporsi kepemilikan di dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada raising debt. Raising debt itu meningkatkan utang, berarti dengan cara menjual obligasi dan melakukan pinjaman. Semakin banyak pinjaman berarti semakin banyak juga debt-nya. Kemudian kelebihan menggunakan utang adalah biayanya cenderung lebih murah dan pengurangan pada pajak. Kemudian menurut saya juga dalam menggunakan debt itu bisa dibilang lebih murah. Utang itu lebih murah dibanding ekuitas karena menghasilkan resiko yang lebih kecil. Kemudian pada pertemuan ke-9 membahas tentang cost of capital atau biaya modal. Nah, mengapa menentukan biaya modal yang tepat sangat penting bagi perusahaan? Menurut saya, menentukan biaya modal yang tepat adalah hal yang penting karena biaya modal atau cost of capital akan digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi. Kemudian, hubungan tingkat hutang dan biaya hutang adalah kemampuan perusahaan. Hubungan tingkat hutang dan biaya hutang adalah kemampuan suatu perusahaan membayar utangnya agar jumlah hutang perusahaan masih bisa dicatat dan menjaga kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar hutang. Kalau hubungan biaya hutang dengan biaya ekuitas adalah sebagai penanda atau simbol kepemilikan. Yang terakhir, hubungan biaya modal dan nilai perusahaan adalah sebagai parameter value perusahaan atau bisa dibilang tingkat ukur value perusahaan tersebut. Dalam
cost of capital ini menjelaskan mengenai biaya modal yang merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ketika ingin menggunakan modal untuk melakukan investasi. Biaya modal sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena untuk memperoleh biaya dari berbagai sumber. Penggunaan tingkat utang yang semakin besar dalam struktur modal perusahaan akan menyebabkan biaya bunga semakin besar juga. Tapi penggunaan hutang justru akan menurun nilai perusahaan karena meningkatkan risiko kebangkrutan pada perusahaan. Jika stabilitas penjualan tinggi menggunakan hutang sedangkan rendah itu menggunakan ekuitas, pemegang saham akan beresiko lebih besar karena dividen tersebut tidak pasti. Dividen tersebut bisa naik dan turun tergantung perusahaannya, sedangkan obligasi itu fixed income, memiliki pendapatan yang pasti atau tetap. Kemudian pada pertemuan ke-10 membahas tentang dividend policy atau kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini adalah sebuah keputusan yang diperoleh sebuah perusahaan yang mana akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau bahkan ditahan dalam bentuk laba guna untuk menyebabkan biaya investasi di masa yang akan datang. Kemudian ada 4 teori dividen. Yang pertama, dividen irrelevant theory. Dijelaskan bahwa seorang investor tidak peduli mengenai pembayaran antara dividen dan juga keuangan modal yang dihasilkan. Kemudian ada bird in the hand theory. Dijelaskan para pemegang saham lebih menyukai earning dibanding saham dalam bentuk dividen. Kemudian yang ketiga, tax effect theory. Dijelaskan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gain, para investor lebih menyukai capital gain karena menunda pembayaran pajak. Kemudian yang keempat, signaling theory. Pada teori ini, investor menganggap bahwa perusahaan dalam perubahan dividen merupakan perkiraan manajemen atas laba. Kemudian, saya akan menjelaskan kenapa dividen bisa dibilang sticky. Dividen dikatakan sticky karena ketika suatu perusahaan sudah pernah membayarkan dividen dengan nilai tertentu, maka nilai tersebut tidak bisa diturunkan atau bisa dikatakan stuck di nilai tersebut. Perusahaan juga menghindari pemotongan nilai dividen ketika laba turun. Menurut saya, hubungan dividen dengan buyback adalah cara mendistribusikan kas kepada pemegang saham. Sedangkan hubungan firm life cycle dengan kebijakan dividen adalah perusahaan yang membagi dividen cenderung perusahaan besar, memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan kesempatan bertumbuh yang rendah. Sedangkan perusahaan yang tingkat keuntungannya rendah namun kesempatan bertumbuhnya tinggi dengan pengeluaran investasi yang melebihi pendapatannya memilih untuk menahan labanya dan tidak membagikan dividen. Kemudian pada pertemuan ke-11 menjelaskan tentang capital market dan IPO proses. Pada bab 11 ini menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain sebagai sarana kegiatan investasi. Namanya aja IPO, Initial Public Offering. Initial Public Offering adalah proses di mana perusahaan swasta yang dimiliki oleh sejumlah kecil pemegang saham menjadi publik dan terdaftar di bursa yang dapat dimiliki sejumlah besar investor. Kemudian menurut saya resiko paling utama yang harus dihindari pada saat IPO adalah pengambilan keputusan. Contohnya saja seperti perusahaan Garuda yang salah mengambil keputusan pada saat ingin IPO. Kalau saya sendiri lebih suka melihat kondisi perusahaan pada saat IPO. Misal memang membutuhkan, berarti perusahaan bisa menjual saham dengan harga yang rendah agar mendapatkan kesuksesan pada saat IPO dan banyak saham yang terjual. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita membahas tentang behavioral bias atau decision making bias by investor. Di sini menjelaskan tentang
eh, kebingungan seorang investor untuk mengambil sebuah keputusan. Behavioral bias ini merupakan subset dari behavioral economics yang fokus mengkaji bagaimana manusia membuat keputusan keuangan ekonomi. Nah, menurut saya cara untuk meminimalisir perilaku tersebut adalah dengan cara jangan mengambil keputusan terburu-buru, dan menurut saya keputusan yang diambil harus keputusan yang matang dan diperhitungkan sedemikian rupa. Bisa juga dengan cara menanyakan hal-hal tersebut dengan orang yang memang ahli di bidang tersebut. Jadi keputusan yang akan diambil di kemudian hari kemungkinan sudah matang. Terus ada juga nudge theory. Nudge theory ini dipopulerkan oleh Richard Thaler dan dikenal lebih dulu oleh Imam Ghazali, menjelaskan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut dikondisikan untuk melakukan apa yang dikehendaki. Nah, contoh nudge theory yang pernah saya temukan adalah misalnya saja dalam hal diskon produk. Seperti barang yang tadinya harga 1 juta didiskon dengan harga 600.000, nanti pastinya akan ada yang beli dan tertarik. Padahal memang aslinya harga tersebut memang 600.000. Didiskon karena toko membuat embel-embel untuk menarik perhatian konsumen. Sekian dari saya. Ini review materi dari pertemuan 8 sampai pertemuan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.